Dan di kemudian hari, akhirnya Yusuf pun dipenjara. Mereka sulit untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi mereka itu nggak tahu sekarang pagi atau siang atau malam, nggak ada yang tahu. Ya, pokoknya karena gelap banget, nggak bisa, matahari itu nggak ada ketika itu ya. Di dalam penjara matahari nggak tembus. Lalu Nabi Yusuf pun beribadah di dalamnya. Dia bertutur kata yang baik, sehingga orang-orang pun percaya dengan dia, dekat dengan dia. Sampai suatu ketika terdapat dua narapidana atau dua orang yang dipenjara ini. Kayaknya Yusuf ini orang baik deh. Aku semalam habis mimpi nih. Iya, sama aku juga lagi mimpi. Yuk kita cerita, siapa tahu dia bisa mentakwilkan mimpi. Ya, mentakwilkan itu mentafsirkan mimpi. Lalu dua orang ini datang kepada Yusuf. Wahai Yusuf, kami melihat engkau ini orang yang baik. Kami melihat engkau ini orang yang dekat beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhanmu. Tolong ceritakan atau tolong tafsirkan mimpi kami. Apakah engkau bisa mentafsirkan mimpi kami? Lalu Nabi Yusuf pun mengiyakan. Ya. Lalu Nabi Yusuf pun mengatakan bahwasanya beliau bisa mentafsirkan mimpi, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kekuatan, semua mukjizat, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak datang murni dari Nabi Yusuf, tidak. Ya. Lalu ketika itu Nabi Yusuf diceritakan oleh kedua orang ini. Yang pertama, wahai Yusuf, ya, semalam aku bermimpi bahwasanya aku sedang memeras anggur untuk dijadikan khomer untuk sang raja. Lalu satu orang lagi bermimpi, dan aku juga bermimpi semalam aku bermimpi kepalaku itu dipatoki oleh burung-burung. Wah, langsung Nabi Yusuf pun menceritakan arti dari kedua mimpi saudaranya ini, temannya ini yang dipenjara. Yang pertama, memeras anggur lalu kemudian diberikan kepada sang raja. Wahai engkau, sesungguhnya engkau akan dibebaskan dari penjara dan engkau akan dimuliakan dengan menjadi seorang pelayan raja. Wah, dengan bahagianya, aku akan bahagia ini. Alhamdulillah, aku akan menjadi pelayan raja. Tapi tolong, ketika engkau menjadi pelayan raja, katakan kepada raja bahwasanya aku adalah orang yang dapat menafsirkan mimpi, aku adalah orang yang baik dan aku tidak bersalah, sehingga nanti aku akan dibebaskan dari penjara. Iya, aku akan menceritakan kepada raja. Akhirnya yang satunya lagi, dia bermimpi kepalanya dipatok-patokin burung. Dan ternyata diartikan oleh Nabi Yusuf, dia akan disalib di tiang gantung. Dan kemudian ketika ia sudah meninggal, maka burung-burung pemakan mayat akan memakan tubuhnya. Dan akhirnya benar, mimpi setelah ditafsirkan, keduanya menjadi kenyataan. Yang satu menjadi pelayan raja, dan yang satu dibunuh, digantung, disalib, dan dimakan burung-burung pemakan mayat, pemakan bangkai. Kemudian adik-adik, Masya Allah, kalian semoga gak bosan dulu ya. Boleh deh, regangin dulu ya, biar kalian gak capek. Boleh ganti posisi duduk dulu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Akhirnya ketika si pelayan ini menjadi pelayan raja, dia ternyata lupa untuk menyampaikan bahwasanya Yusuf ini memiliki keistimewaan dapat menafsirkan mimpi. Yusuf ini adalah orang yang baik dan tidak bersalah, tetapi dia lupa menyampaikan kepada raja, sehingga Yusuf lama di penjara sampai bertahun-tahun. Kalau si pelayan ini nggak lupa, niscaya si Yusuf langsung dibebaskan dari penjara. Tetapi pelayannya ini lupa. Akhirnya Yusuf pun lama di dalam penjara sampai bertahun-tahun. Dan tidak ada yang melupakannya, melainkan setanlah yang membuat dia lupa. Akhirnya si pelayan ini lupa kalau misalnya Yusuf pernah berbuat baik. Sampai suatu ketika raja bermimpi. Dia melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan dia juga melihat ada gandum-gandum yang berisi, yang segar, dan ada juga gandum-gandum yang kering kerontang. Lalu akhirnya raja ini mengumumkan kepada ahli tafsir mimpi. Oh, barang siapa yang bisa menafsirkan mimpi raja, maka akan mendapatkan gelar yang hebat,
maka akan mendapatkan kekayaan yang hebat. Tetapi segala ahli tafsir mimpi didatangkan, gak ada yang bisa menafsirkan. Raja, ini mimpinya sulit banget Raja, kami gak sanggup. Iya Raja, ini sungguh sulit, kami gak sanggup, kami mohon maaf. Lalu pelayan raja pun keingetan, oh iya, astagfirullah, aku lupa. Raja, aku memiliki seorang ahli tafsir mimpi yang mana dulu menafsirkan mimpiku sehingga aku menjadi pelayan raja. Oh, siapa dia? Dia adalah Yusuf, sekarang tinggal di penjara. Kalau gitu, bebaskan dia. Akhirnya Yusuf pun dipanggil menghadap raja dan disuruh untuk mentafsirkan mimpi. Hai Yusuf, ku dengar engkau dapat mentafsirkan mimpi. Apakah benar? Iya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu tafsirkan mimpiku ini. Ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Lalu ada gandum-gandum yang segar yang siap panen, dan ada juga gandum-gandum yang kering. Maksudnya itu apa? Lalu Nabi Yusuf pun mentafsirkannya adik-adik. Jadi gini Raja, nanti kita akan mengalami 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kekeringan. Maka dari itu, di masa 7 tahun subur ini, Mesir ini akan mengalami masa subur. Nanti tanaman akan banyak panen. Lalu Nabi Yusuf memberikan solusi. Ketika panen tersebut, jangan kita habiskan, jangan kita buang-buang, tetapi sebagiannya kita tabung dan sebagiannya kita makan. Jangan kita habiskan. Karena apa? Karena akan ada 7 tahun kemudian kita mengalami kekeringan atau musim kemarau. Oh begitu, raja pun kaget. Dan akhirnya raja membebaskan Yusuf dari penjara dan menjadikan Yusuf sebagai menteri selanjutnya. Dan ternyata benar, soal pertanian yang mengurus adalah Yusuf sebagai menteri atau menteri pertanian saat itu ya. Tangan kanannya. Datanglah 7 tahun hujan deras, lalu panen banyak, melimpah, dan Yusuf mengatakan jangan dihabisin semua, tabung. Kita harus punya rumah, gudang, tabung di sana. Ya, hasil gandum ditabung, sehingga banyak sekali tabungan makanan untuk persiapan 7 tahun kekeringan. Kemudian ketika sudah 7 tahun masa subur, datanglah 7 tahun kekeringan. Dan ternyata tidak hanya di Mesir yang masa kemarau, di seluruh penjuru mengalami masa kemarau, termasuk di Palestina tempat Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf tinggal. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf kekeringan di daerah Palestina. Lalu mereka pun mencari makanan, mencari sumber makanan pokok sampai ke negeri Mesir, karena katanya di Mesir itu banyak sumber makanan pokok. Lalu akhirnya 10 saudaranya ini, Bunyamin tidak ikut karena Bunyamin adalah anak kesayangan. Gak boleh Bunyamin diajak keluar. Akhirnya tinggal 10 saudaranya. 10 saudaranya pergi. Lalu ketika sudah pergi ke negeri Mesir, hanya diperbolehkan 1 orang mendapatkan 1 suket. 1 suket itu adalah 1 kantong, yang mana kalau misalnya unta itu dapat kantong ya. Nah 1 orang cuma dapat 1 suket. Ini adalah peraturan dari Nabi Yusuf. Dan itu dibayarkan dengan barter. Kita punya misalnya orang Palestina itu punya emas, saudara-saudaranya punya emas. Nih kami beli dengan emas, ditukar dengan gandum. Ya, jadi 10 orang sama dengan 10 suket gandum. Mereka bisa lebih dari itu. Dan kemudian Yusuf yang baik hati mengenali mereka, tapi mereka nggak kenal dia. Dan Yusuf mengambil uang-uang mereka yang tadinya ditukar sebagai gandum. Yusuf memasukkan ke dalam karung gandum tadi tanpa sepengetahuan mereka. Ketika di perjalanan menuju Nabi Yusuf ini, ya, di awal pertama kali mereka ke Mesir, Nabi Yusuf itu bertanya-tanya, kalian ini ada berapa saudara? Kami ada 12 saudara. Tolong ceritakan saudara-saudaramu. Iya, satunya Yusuf namanya, dia sudah hilang. Satunya Bunyamin, ikut sama ayahnya karena dia gak boleh ikut bersama kami. Dan sisanya 10 kami. Dan kami memiliki seorang ayah yang buta dan juga seorang ibu-ibu kami. Oh begitu.
Kalau gitu besok kalau kalian mau datang ke sini lagi, dan kalau kalian ingin gandum-gandum ini lagi, maka bawalah saudara kalian Bunyamin. Oh baik, insya Allah, baik menteri, terima kasih. Setelah lama kemudian, setelah gandum mereka habis, mereka pun datang kembali. Akhirnya mereka pun pergi. Dan kemudian ketika gandum persediaan di Palestina sudah habis, mereka pun ingat kepada perkataan menteri dari Mesir ini, ya, yang padahal dia adalah Nabi Yusuf, tapi mereka nggak kenal. Kalau mau datang ke Mesir lagi, mereka harus bawa 11 saudara, yaitu Bunyamin juga harus dibawa. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, wahai ayah, kami izin nih, kami mau bawa beli gandum lagi ke Mesir. Kalau kami nggak bawa Bunyamin, kami nggak bisa dapat gandum itu lagi. Wahai ayah, tolong izinkan kami ya, bawa Bunyamin please, gitu ya. Lalu Nabi Yakub pun mengatakan, tidak, aku telah kehilangan Yusuf, anak kesayanganku, dan aku tidak ingin Bunyamin pun ikut hilang. Ya, ayah, kami berjanji akan mengembalikannya lagi, ayah, gitu. Mereka sudah berusaha meyakinkan, dan akhirnya adik-adik, Nabi Yakub pun membolehkan, baik, silahkan. Kemudian 10 saudaranya ini bersama Bunyamin jadi 11. Mereka pergi ke Mesir. Di Mesir, adik-adik, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, dia terbuka bercerita kepada Bunyamin, hei Bunyamin, aku Yusuf loh. Hah? Yusuf? Wah, langsung berpelukan. Wah, akhirnya senang sekali. Yusuf, kau selama ini engkau sudah menjadi Mesir? Pokoknya ekspresi yang luar biasa ya. Padahal dibuang tiba-tiba menjadi seorang menteri Mesir, adik-adik. Rencana Allah adalah yang terbaik. Ya, ketika Nabi Yusuf bercerita kepada Bunyamin, Bunyamin ini tidak bercerita kepada 10 sahabat yang lain. Nah, Nabi Yusuf berusaha membuat rencana agar nanti si Bunyamin itu ditinggal bersama Yusuf di Mesir. Nah, gimana caranya? Gak mungkin Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya agar Bunyamin ditinggal di sini, karena mereka berjanji akan membawa pulang kembali si Bunyamin. Lalu akhirnya Yusuf membuat rencana. Yusuf mengambil piala milik raja. Piala raja ini ditaruh di gandum milik Bunyamin. Akhirnya ketika hendak pergi, raja pun mengumumkan, wahai para prajurit, sesungguhnya aku kehilangan pialaku, cepat cari. Akhirnya orang-orang intel ya, para polisi, prajurit-prajurit yang ada mengatakan, oh, tadi itu ada gerombolan orang dari Palestina, cepat incar mereka, kejar mereka, cari mereka. Akhirnya mereka pun dicari. Ketika diperiksain satu-satu, dan ternyata ketahuan di tempatnya Bunyamin terdapat piala emas milik raja. Wah, dia mencuri. Oh iya, mencuri. Lalu 10 saudaranya ini bukan membela, malah menjelek-jelekan Bunyamin dan juga Yusuf alaihissalam. Oh, kami sesungguhnya bukanlah pencuri. Kalau misalnya memang mau menangkap dia, tangkap saja. Sesungguhnya kalau memang dia pencuri, berarti kakaknya juga pencuri. Padahal ketika itu ada menterinya, ada Yusuf sendiri di situ. Yusuf dituduh sebagai pencuri. Nabi Yusuf pun sabar. Padahal marah, ya Allah, aku kan dituduh mencuri. Akhirnya dia sabar. Ya. Nah, peraturan di sana kalau ada yang mencuri, maka harus dijadikan budak raja, budak orang yang dicuri. Karena ini yang kehilangan adalah raja, maka Bunyamin tersebut harus dijadikan seorang budak milik raja. Ya. Akhirnya orang tersebut, Bunyamin, dijadikan budak. Ya. Nah, ternyata Yusuf pun mengatakan kepada raja-raja bahwasanya begini, ini adalah saudaraku. Aku sedang berbuat rencana agar saudaraku ini tetap di sini. Lalu kemudian apa adik-adik? Yusuf pun bercerita kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudaraku, kalian kenal gak aku? Sesungguhnya aku adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf, sesungguhnya aku adalah orang yang telah engkau jatuhkan ke dalam sumur. Sesungguhnya akulah yang kalian telah jual kepada orang-orang sehingga aku dijadikan budak. Sesungguhnya akulah yang telah masuk penjara akibat ulah dari kalian. Ya,
Aku telah menerima banyak hal musibah dikarenakan kalian. Kemudian apa yang dilakukan adik-adik? Akhirnya Yusuf pun memaafkan mereka dan mengatakan, ini ada kain, kalian pulanglah ke negeri kalian, usapkanlah kain ini kepada mata ayahku, dan insya Allah mata ayahku pun akan sembuh. Ya, akhirnya mereka pun pulang ke Palestina, mengusap wajahnya Nabi Yakub alaihissalam ya, sehingga matanya pun kembali lagi tidak buta. Lalu akhirnya mengajak seluruh kaum keluarganya ke Mesir, sehingga di Mesirlah keluarga Nabi Yakub beserta istri-istrinya beserta saudara-saudaranya tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka hidup bersama-sama di sana berbahagia. Alhamdulillah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kisah yang panjang ini ya, sehingga cukup membuat kagum seret ya, dan semoga kalian tidak jenuh, dan semoga kita bisa ambil hikmah bersama-sama bahwasanya jangan sampai kita memfitnah orang, jangan sampai kita mencelakai orang, jangan sampai kita iri kepada orang lain, karena sesungguhnya itu semua tidak baik dan itu semua adalah bisikan dari setan. Ya, segala perbuatan buruk itu bisikan dari setan. Jangan kita ikuti. Jangan sampai mentang-mentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Aku akan berbuat buruk nanti setelah itu kita akan bertaubat jadi anak soleh. Jangan seperti itu. Itu adalah bisikan setan. Yang mana kita nggak tahu nanti apakah nanti kita masih hidup atau nanti setelahnya kita mati. Baik, demikian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.